Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini kita akan melihat Pak Deddy Mulyadi kembali. Dan saya menemukan di sini ada video Pak Deddy Mulyadi yang bisa dibilang marah ya, karena gerbang tol Kalijati kotor. Jadi Pak Deddy Mulyadi ketika lewat tol tersebut, jalannya itu tidak bersih karena disebabkan oleh truk-truk yang melintas yang memang truk yang kotor bannya itu, sehingga berpengaruh kepada jalan ya. Padahal Pak Deddy Mulyadi itu sudah menyemprotnya kalau tidak salah sebanyak 3 kali membersihkannya, tapi kotor lagi. Kalau terus menerus seperti itu ya otomatis akan rusak jalannya. Makanya Pak Deddy Mulyadi langsung datang ke tempat yang menjadi sumber masalahnya, lalu Pak Deddy Mulyadi marah dan menegur dengan tegas. Kita lihat videonya. Ini jalur jalan Kalijati. Saya sudah 3 kali nyemprot jalan ini. 3 kali, betul. Karena saya merasa tidak nyaman melihat jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan. Dan ini tidak akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar. Padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan. Tetapi betul, pengambilan keuntungan tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain, merusak fasilitas umum, menghilangkan rasa nyaman orang. Ini yang disebut dengan hidup di negara Pancasila. Di negara lain saja yang hidupnya katanya kapitalis, yang hidupnya katanya tidak bertuhan, tapi kehidupan masyarakatnya tentram dan orang-orang taat pada aturan, tidak seenaknya, tidak asal nyaman sendiri. Ini hari ini yang terjadi. Orang jalan masing-masing, yang penting saya untung, dia nggak peduli orang lain rugi atau tidak. Lihat alur jalan Kalijati, saya sudah seminggu nggak pulang ke sini. Iya, tidak nyaman pastinya. Ya Pak, saya Deddy Pak, Gubernur Jawa Barat. Oh siap. Buka pintunya. Penanggung jawab proyeknya siapa? Nanyain penanggung jawab. Enggak, saya nanya penanggung jawab proyek siapa? Pak Sigit. Hah? Di sini ada pengawas proyeknya siapa di sini? Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu. Nah, Anda kan belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda mengatur jalan? Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Anda lihat ke depan. Jalan hancur. Kotornya luar biasa. hancur jalan. Anda dapat untung tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Saya nanya, berapa ton? Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Tonasenya sesuai nggak? Belum, bukan kurang tahu, Anda yang ngirim tamu. Oh, kurangnya juga ya. Oke, dijual kan? Ada pajaknya nggak? Berapa? Izin galiannya ada? Izin usaha pertambangan, ya kan? Ini izinnya, foto izinnya. Itu gerbang tol yang paling kotor itu sekarang gerbang tol Kalijati. Di sini Pak Deddy Mulyadi menanyakan standarisasinya sesuai atau tidak. Tadi kan menanyakan ukuran berapa ton angkutan tanahnya. Kemudian tentu saja Pak Deddy Mulyadi itu tidak ingin proyek penggalian tanah, pengangkutan tanah ini malah mengotori gerbang tol, karena itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengendara yang lewat tol tersebut. Dan ya, Pak Deddy Mulyadi satset tentang hal ini ya, karena kita tahu sendiri bahwa Pak Deddy Mulyadi itu seseorang yang sangat peduli dengan lingkungan. Ketika lingkungannya dirusak, apalagi di Jawa Barat, Pak Deddy dengan tegas mengurusi hal tersebut, mengatasi hal tersebut atau memberantas. Bang di luar kumaha apa? Hah? Upami aya mobil Subang operasi di luar. Ya sarua, pindah ke orang nomorna. Pindah ke orang. Ya heeh. Anak bayar pajak nak. Heeh, kitu. Sarua dan ai mobil Subang di luar mah jarang.
Banyak. Oh, loba mobil Jakarta nu di dieu. Jarang mobil nu di Jakarta mah. Siap-siap, Pak. Heeh, aing mah eles. Lamun nyerentang Sanunahan. Pak, eta di sana tuh, Pak. Asin can. Oh, deui. Nah, di sia. Nah, bener-bener. Kita seorang teh cepet. Alhamdulillah. Pak Deddy Mulyadi ngasih kompensasi ya ke para pekerja. Pak Gubernur ya, Pak. Pak, salam dulu Pak. Ya. Ya, tidak berjalan. Turun tadi. Baik, ya, baik. Kali-kali yang baru ya. Ya. Ya, kalau mahal yang mau pulang lagi. Awal bagian naon dia? Gubernur ya, bagian naon sih? Ayo saya naon ieu jeung kana lagi keluar. Pak. Awas ya ulah waka maju sampai me jalan disemprot. Ya. Aing nyemprotan jalan sia nu ngarengan untung. Diomean, Pak, diomean. Diomen ruksak ku sia. Oh, Pak, kita diomean. Ayo tanggung jawab kudu sa. Iya, Pak teh, Pak. Ulah waka maju sampai me disemprot jalannya, artinya jangan dulu melanjutkan proyek ini sebelum jalannya dibersihkan tanpa merugikan para pekerja yang ada di sana. Jadi Pak Deddy Mulyadi memberikan kompensasi. Nah, seperti itu. Semakin lama semakin dikenal luas ya Pak Deddy Mulyadi, dan bermunculan orang-orang yang menyebut bahwa Pak Deddy Mulyadi itu cuma pencitraan. Padahal pencitraan ketika diartikan ada pencitraan yang baik ya dan memberikan dampak positif, tapi orang-orang ini pencitraannya menurut saya lebih ke konotasi negatifnya teman-teman. Dan mengenai pencitraan, Pak Deddy Mulyadi juga merespon tentang hal ini. Kalau ngomong pencitraan, kuring nyarita sekali ini biaya pencitraan Provinsi Jawa Barat turun, Pak. Baru lama anggaran provinsi kerjasama media teh 49 miliar. 49 miliar. Turun ke 3 miliar. Turunnya turun banget. Jadi 3 miliar. Ramai wae cenah lain timbang jeung lain si Icing. Baroga TikTok. Kan urang Sukabumi, urang mana-mana pada nama rakyat geus bisa nyarita. Ya. Begitu nyarita resepan ka kuring langsung ngeceper. Ini kabeh maruli kota. Jadi hese dicari ku pengamat aya pengamat Twitter ngomong bahasa ngecedok atuh. Geus naon sia beak pak pinter ayeuna ku rakyat pakade. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana rakyat ayeuna pinter. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana. Jangan terlalu banyak wacana, rakyat udah pinter, kurang lebih seperti itu ya kata Pak Deddy Mulyadi di akhir pidatonya. Kemudian tadi disinggung kenapa bisa rame terus? Apakah buzzer-buzzer itu? Kata Pak Deddy Mulyadi, sekarang kan zaman udah modern ya. Mama sudah pada punya TikTok, makanya bisa nonton kegiatan Pak Deddy Mulyadi, bagaimana sepak terjangnya dan yang lainnya. Makanya bisa menilai seperti apa ya. Dan tidak bisa dibantah Pak Deddy Mulyadi banyak sekali yang ngefans kepada beliau. Banyak yang membahas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah suatu pencitraan. Salah total kalian semua. Ya, kalian hanya iri. Ya, yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi melakukan semua untuk pencitraan itu buktinya anggaran media di Provinsi Jawa Barat dia turunin dari 49 miliar cuma 3 miliar. Itu kan anggaran itu kan buat pencitraan doang sebenarnya. Jadi tidak ada pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Real karena beliau mencintai rakyat Jawa Barat.
Setuju nggak? Kang Deddy Mulyadi lainnya kadang masuk aneh gitu ka jalmi-jalmi anu teresep ka Pak Deddy bari cenah nyebutkeun majarma Pak Deddy loba pencitraan. Nah, make jeung pencitraan kan emang tugasna pemimpin masa modelkeun kitu, terjun ka masyarakat bari apal naon anu jadi kebutuhan keluhan masyarakat. Jadi eta mah sanes pencitraan. Nih ya, harusnya para pemimpin daerah yang lainnya itu mencontoh cara kerjanya Pak Deddy. Jadi eta mah sanes pencitraan. Harusnya kita itu bersyukur ya punya pemimpin yang mau mendengar dan mau merangkul masyarakatnya. Itu aya we nu teresep kayaknya sakumaha gawena alus oge. Bisa mendengar dan merangkul masyarakat, dan kita bisa langsung melihat bagaimana kegiatannya, bagaimana cara kerja Pak Deddy Mulyadi. Jadi Pak Deddy Mulyadi yang viralin sendiri bagaimana beliau bekerja ya. Lebih duluan Pak Deddy Mulyadi yang mengupload kegiatannya daripada media, karena Pak Deddy Mulyadi sendiri mempunyai channel. Ini pencitraan nggak sih Pak? Saya salah seorang pengagum beliau ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Jawa Barat. Pak Susno Duaji. Purwakarta. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain. Ya betul. Baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga, dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung eksekusi. Alat berat 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar. Pak Susno Duaji sendiri merupakan salah satu pengagum Pak Deddy Mulyadi ya. Beliau berbicara sendiri seperti itu, dan beliau mengakui bahwa Pak Deddy Mulyadi melakukan sesuatu, melakukan gebrakan-gebrakan dan mengeluarkan kebijakan itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh rakyat, dan watak Pak Deddy Mulyadi itu real seperti itu. Nah itu dia ya teman-teman mengenai Pak Deddy Mulyadi. Jadi memang ya kita bisa lihat sendiri seperti apa kinerjanya, sepak terjangnya, dan gebrakan-gebrakannya kita lihat sendiri. Ya seperti ini. Banyak masyarakat yang memang mengapresiasi, banyak masyarakat yang mengagumi, bahkan mendorong-dorong Pak Deddy Mulyadi untuk menyalonkan presiden di tahun 2029 nanti. Oke, kalau menurut teman-teman gimana tentang Pak Deddy Mulyadi ini? Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, and catch you later.